Bu Wahyu, apa Dalam di ruang utamanya video apa? Jangan matikan aja videonya biar nggak terlihat. Oke, iya. Oke. Sorry. Dah. Sudah mati tuh. Nggih. Wes. Ampun. Ampun. Ini piye? Panjenengan yang jadi coach dulu atau saya yang jadi coach dulu? Sudah membuat konsep? Sudah sih. Tapi bener apa enggak ya Heeh. konsepku? Ini berarti harus Bu, berbagi apa teken no kan jawabnya piye Bingko? Ada Mengalir skenario aja, nih no? Pak. Nanti kan kalau jadi coach, nanti kan kita punya mengikuti alurnya dari yang coachnya. Kan gini toh Pak, kalau tujuan paling enggak kita kan satu mengetahui arah tujuan pembicaraan itu apa. Kemudian identifikasi itu mengaitkan data-data yang disampaikan oleh coach. Kita hanya merangkum mendengarkan aja. Nanti di akhir itu kan yang nanti memberi yang punya solusi kan juga coach sendiri. Kita hanya sebagai apa namanya membimbing aja. Kalau coach lo ya, Mm-mm. gitu. Enggak maksudnya kita pas tanya jawab itu berarti jangan pun siap jawabannya koci juga. Enggak. Misalnya ini loh, misalnya saya ya, ketika saya jadi coach, saya kan nggak tahu permasalahan penjenengan apa. Apakah yang dalam wawancara itu kita berkaitan dengan perencanaan atau berkaitan dengan permasalahan atau berkaitan dengan refleksi atau kalibrasi. Nah, enaknya saya nganu Pak, permasalahannya Pak. Wawancara tentang Gue tak kira permasalahan jangan ketika yeah. enggak tak pikir kayak Halo, skenario gitu sudah enggak saya pikir seperti skenario gitu sudah jangan ada pun saya, sudah siap ada saya siap baik skenarionya. jawabannya termasuk jawabannya tak pikir Bu tadi kalau dialog itu kita siap. Lah nanti bisa diarahkan misalnya Heeh, di model eh ngono. Jim. Nah, jenengan jadi coach, permasalahan jenengan apa yang pengen disampaikan? Nanti tak Apa giring ya? di skenario saya. Apa jenengan sih Bu? Hmm? Aku dulu Jenengan yang jadi heeh. coach. Oke, Iya. boleh. Oke. Sudah siap Pak Adi? Eh, se lah Cek kok aku piye nyiapno biar masalahku apa gengko? Aku lah ya mengungkapkan jadi coach. masalahku. Nanti gini loh Pak. Jadi intinya coach itu yang nanti dia yang punya masalah, kemudian dia dirangsang untuk melakukan rencana tindakannya apa, kemudian solusinya ya juga coach sendiri. Nanti kan coach itu kan hanya menggiring aja, Pak. Bolanya tetap di coach. Bolanya tetap di coach. Iya, Heeh. tapi kan kita ya jenengan nge-share nanti ketika praktek jenengan nge-share dulu pertanyaannya di aku so siap ben penak lancar jawab tanya Lagi tak jawabnya ngono lagi Bu. tulisan ke anu ya, Pak. Ora cara kok iso maca ora? Ora tak Oh, ketik iki. ngoten. Heeh. Gak apa-apa Gitu. nanti Kok kan ini ya kan wis. paten toh dalam arti besok kita kan ngobrol dulu kemudian dari hasil jawaban dari misalnya sedang coachingnya nanti tak rekam jawabannya gitu nanti diketik besok kita bisa pakai untuk Heeh. rekaman gak kuwi ngono lho ya ngono ya kan Heeh, kita masalah latihan hari aku ini ki soalnya iya, lek aku kan wis nyiapne coachnya dialognya apa, coachingnya aku dadi apa, dadi ben penak ngono. wes jenengan ketik Ya belum diketik tapi tak heeh, tak tulis seret-seret. lah ya pada honor cara kone toh Oh ya. Aku heeh. tuh bingung apa ya masalah ya. Atau gini ya, aku dulu jadi coach aku jadi coachingnya dulu. Iya jadi coachingnya aku. Aku masalahku tentang anu Pak, pojok baca, tentang masalah literasi aku. Hmm, iya ya boleh. Nah, iki aku bingung sing Jadi gara nanti bingung ki jenengan dhisik. harus menggiring gini, Pak. Nek nenggane iki engko apa ya?
nanti mengalir aja Pak. Nanti sambil kita itu kayak ngobrol santai gitu loh Pak Adi. Tapi kita garis merahnya Nggih. yang tak sampaikan itu jenengan perso gitu loh. Ya. Iya ya. Ya wis lah dicoba. Nah, lah ya dicoba sik lah. Engko nek awake dhewe wedi engko kapan mulaine ya to. Iya, Heeh. maksudku ya wis, engko besok disiap nih anu nih. Gampang kok sesuk-esuk kan iso Teke. ngobrol to. Nanti kita Pak Adi, berarti gini ya, besok kita untuk kocan ini bentuknya dalam anu ya, apa daringnya ya. Jenengan bisa ngerekamnya terus ditempelkan ning gane anu, koyo ning gane Canva ngene saged ndak? Pripun, Pak? Biasanya pakai apa? Loh, prakteknya nggak langsung gitu toh, Bu? Apa? Ini toh. Ini latihan, Pak Heeh. Enggak Maksudku besoknya itu loh. besok besok langsung pagi awake dhewe rekaman, daring aja dari Oh sekolah kita gitu. masing-masing. Heeh. Jenengan kan Oh ahli iya IT ya nih, bisa. maksudku nanti dari rekaman itu kita pakai Gimit toh, Pak. Pakai Gimit apa pakai Zoom? Halo, Gimit aja. Pak Adi. Gimit. Oke. Ya gimit. Kuat anu apa engko sediluk bendal ora tapi 15 menit tak ketoki ya. Iya. Heeh. Ya cukup berarti nek pakai Gimit, Pak. Nggih, nggih. Nanti direkam itu nanti terus tinggal dimasukkan ning gane Canva. Kan soalnya setelah itu kita harus merefleksi juga. Gitu. Oke. Mm-mm. Ya saya Pak latihan Pak, latihan ayo. Aku dadi coach nih, Cuma jenengan dadi coach. ya Sik, selamat monggo apa tak apa Bu? gak aku. Kok gak ngono no. Yo ini kan assalamualaikum. Ada masalah apa, Bu? Oh iya. Ngono lho. Serius, Ya Bu. serius. Ada Nggih, aku tunggu ya aku kok. nggih. Ya, assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Pak Nggih. Adi. Ya, Ya Bu, selamat siang nggih. nggih. Iya mengapa ya? Langsung Bu, misalnya gini Bu, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini gitu boleh enggak? Apa terlalu jujur Yuk, ya? oh, yuk Kak, yo ngene lho Pak. Sik, Jim. Misalnya selalu Pak Adi, hari ini bagaimana keadaannya? Misalnya, kurang baik, Bu. Kenapa kok kurang baik? Karena ada beberapa permasalahan yang ingin saya sharingkan dengan panjenengan, misalnya seperti itu. Permasalahannya apa? Nah, aku cuma memancing-mancing seperti itu. Mm. Eh, Setelah aku kemarin ketunggu yuk, tenanan, aduh, bro, aku gak bisa tenanan, bro. serius. Hmm. Ayo. Ayo gitu loh, Pak. Jadi gini, biar pede loh. Ya kayak kita santai gitu loh, Pak. Kalau kita ketemu dengan teman kita, gimana Pak, hari ini ada kendala apa? Kan seperti itu. Iya. Oh Mm. ada kendala. Wes, Pak, Iya. awakmu jadi coaching? Aku tak coaching, coaching. Iya wes lah. Aku malah Iya wes ketunggu monggo yuk. monggo. Kali kita lucu lah banget. Enggak wes enggak. Oke, Enggak sih gampang. oke. Jadi coach ya, jenengan dikira-kira, iki anu mengalir aja Pak, mengalir aja nanti tak kirim. Oke. Assalamualaikum Pak Adis. Bagaimana keadaan hari ini panjenengan? Apakah hari ini baik-baik saja? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, waalaikumsalam Bu. Ada Bu, iki masalah enggak harus dengan murid ya Bu? Enggak, misalnya jenengan arep gawe Hmm. apa jenenge perencanaan panen karya P5 ya oleh. Los. Yuk, Oh, dengan guru? boleh, tapi aja masalah pribadi lo ngeri ya. Gak bisa menyelesaikan. Oh, no. Oh, iya. Misalnya Apa ya? Pak tentang anu lho Pak apa jenengan nih keterkaitan dengan ekstra jenengan kerawitan kan yo iso, muridmu kok angel ra teko-teko berarti kan kedisiplinan yo iso. Karena Bu mana manajemen kelasnya gimana? Wis terserah, monggo. Sik.
Inti masalahnya apa dulu? Jenengan Iya. pengen bercerita tentang apa dulu? Oke? Sampun? Siap lahir batin Iya. mental? Diantumi. Catatanku hilang ya. Lah kok Waktu ini entek iso? iki engko. Ono cara penilang. Waduh, ya apa itu? Pak D, sik. Aku tak nggawe tak-takane nggawe resume dari percakapan kita ya. Jadi nanti bisa besok kita pakai lagi gitu loh Pak Adi. Hari ini kita ngobrolnya ngalir aja seperti air. Kayak kita ngobrol karo awake pas restitusi kan loh Pak. Cuma kalau restitusi kan yang dijak ngomong kan muridé. Saiki sing dijak ngomong kan koncone guru. Ngono lho Pak. Halo, Pak Adi. Mhm. Iya. Suaranya putus-putus ndak? Engko mbok Bu, suaranya putus-putus. Wes Ya iya aman. loh, betul. Mbak, aku gak ngerti aku. Lah ya. Kayak Sudah gitu. siap, coach. Ini anu tujuan dulu Ya ya, Pak ya. Allah, aku kok gak siap ya? Aku kok gak siap sih? Siap bismillah. Nah ya, setopo catatanku mana endi ya Allah. Kering sekolahan kok. Golekane sik. Bentek waktune. Nah, kali lah terus latihannya piye kok pas ning gane my room nah, refleksinya gimana? Lupa, Bu. Aduh tanya Pak Adi. Enggak. Wah, Jan. Enggak wis ngene. Ndak Bu, Dengan mulai Pak. Bu. Oke, sudah siap, Pak Adi ya. Ya, Sekarang tahap pertama Pak Adi ya, tujuan. Oke. Jangan di situ kan ada banyak pilihan arahan-arahan yang bisa kita ambil salah satu untuk menggiring di tahap tujuan. Oke, yang pertama tarik nafas dulu ya, STOP dulu, mindfulness dulu, penuka nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, selamat malam. Bagaimana keadaannya Pak Adi? Apakah hari Waalaikumsalam. ini kondisinya baik-baik saja? Waalaikumsalam Apa Bu. Alhamdulillah malam ini baik. Meskipun ada ada masalah? beberapa beban pikiran. Kira-kira apa yang menjadi pikiran Pak Adi sehingga bisa mengganggu konsentrasi panjenengan? Apa Pak Adi? Ini Bu, apa saya ingin memperbaiki manajemen kelas saya karena saya merasa belum bisa mengelola siswa dengan efektif. Kemudian saat pelajaran mungkin sering terjadi kebisingan. Saya sulit mengarahkan mereka agar fokus. Oh, begitu. Jadi itu yang menjadi masalah Pak Adi. Jadi kalau bisa saya simpulkan arah pembicaraan kita hari ini adalah terkait dengan manajemen kelas yang mana Pak Adi menghadapi kendala tentang bagaimana perilaku anak-anak di kelas seperti itu Pak Adi. Ya, betul sekali. Oke. Kalau Pak Adi sudah merasakan bahwa manajemen kelas itu terjadi banyak pelanggaran, di antaranya anak-anak itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah dibuat oleh Pak Adi. Lalu sekarang kira-kira dalam pelaksanaan mengembalikan pada posisi kesepakatan awal Pak Adi terhadap manajemen kelas, apa rencana solusinya yang bisa dipakai Pak Adi untuk bisa menyelesaikan permasalahan Pak Adi itu apa? Hmm, sebenarnya saya sudah mencoba membuat kesepakatan kelas yang jelas dan konsekuensinya tentunya, tapi kadang-kadang kan mereka nggak mengikuti gitu. Jadi saya juga pernah mencoba misalnya memecah mereka dalam kelompok kecil, tapi tetap saja mereka tuh sulit untuk menjaga ketenangan. Nah, mungkin saya juga solusinya mungkin saya apa perlunya konsisten Bu, nggih, konsisten dalam menerapkan kesepakatan kelas tadi ya. Dan mungkin lebih tegas dalam memberikan konsekuensi sehingga saya juga merasa perlu mencari cara lain mungkin agar siswa lebih tertarik mengikuti arahan saya. Maaf Pak Adi, tadi pertanyaan saya lebih awal, tapi enggak apa-apa.
Iya, akhirnya kan Saya pasti salah, saya salah salah sendiri loh. Saya ingin menanyakan gini Pak Adi, dari permasalahan Pak Adi tadi terkait dengan manajemen kelas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari terjadinya permasalahan Pak Adi terkait dengan manajemen kelas itu, Pak Adi? Permasalahan. permasalahan mungkin apa Hmm. ya? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa, Pak Adi? Penyebab. Mhm. Biasanya mereka tuh ribut saat diskusi atau kelompok gitu ya. Biasanya mereka cenderung bicara sendiri gitu, susah diarahkan, sehingga misalnya akhirnya ada siswa yang nggak fokus, akhirnya mengganggu siswa lain gitu. Terus saya sering sekali nggak mau mendengar instruksi juga. Biasanya gitu Bu, Anak apa ya, putus-putus Pak Adi ya? Suaranya ya terus putus-putus Pak Adi. Sik sik sik, penyebabnya Pak Adi, penyebab satu, apa yang menyebabkan, masalah pada manajemen kelas tadi tidak berjalan dengan baik, itu pertama apa Pak Adi penyebabnya? Anak ribut sendiri ketika diskusi ya ya Pak Adi ya? diskusi ya, ya diskusi kerja kelompok gitu, sehingga Mhm, ketika ada yang ngobrol sendiri gitu terus mengganggu siswa-siswa yang lain juga gitu. oke. Akhirnya dari anak-anak yang ribut sendiri itu, akhirnya bisa menyebabkan berdampak pada mengganggu pada teman-teman yang lain. Ya, Anak-anak tahu enggak kalau ketika mereka ribut itu berdampak menyebabkan mengganggu teman yang lain itu tahu enggak, Pak Adi? beberapa Dampak yang mestinya tahu nggak ya, iya mestinya tahu lah ya mereka. Mungkin apa ya? Ya tahu beberapa mesti tahu Bu, terutama anak biasanya susah diatur anak laki-laki. ya, Oh, tahu. baiklah. Mhm. Iya Pak Adi, dari dampak yang ditimbulkan bahwa perbuatan mereka itu bisa mengganggu yang lainnya. Kalau mereka tahu dampaknya seperti itu, anak-anak pernah diajak sharingkah tentang perilaku mereka seperti itu eh, akhirnya dapat mengganggu teman yang lainnya, pernah enggak Pak Adi diajak sharing? Kalau mereka ribut sendiri, rame sendiri seperti itu bisa menimbulkan gangguan konsentrasi kepada temannya, pernah enggak diajak sharing? Diberitahu dampaknya kalau mereka rame ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Ada Bu biasanya ya saya dekati biasanya yang katakanlah si A yang rame gitu saya dekati secara ya saya dekati secara individu gitu. Kenapa kok rame sendiri? Terus akibatnya apa buat kelompokmu atau buat kelompok lain apa kalau kamu terlalu bising, terlalu berisik gitu. Ya, jadi melalui pendekatan individu gitu pernah. Oke, berarti dari situ sebenarnya Pak Adi sudah mengetahui bahwa dari penyebab masalah manajemen kelas tadi terganggu itu disebabkan karena siswa itu ribut sendiri, ramai sendiri ketika pembelajaran, kemudian mereka juga tahu dampak yang ditimbulkan kalau mereka ribut itu akhirnya mengganggu teman yang lainnya. Baiklah Pak Adi, untuk identifikasi tadi, saya ingin menanyakan terkait dengan langkah-langkah tadi yang sudah dilakukan Pak Adi, solusi apa Pak Adi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah itu tadi? Menurut Pak Adi melalui apa saja ya? Ya, mungkin menurut saya perlu menerapkan kesepakatan belajar yang lebih tegas dalam hal konsekuensinya. Kalau kamu melanggar nanti ini konsekuensinya. Jadi mungkin harus menerapkan kesepakatan belajar yang lebih tegas sebelum pembelajaran dimulai. Terus kemudian mungkin saya juga mungkin kesalahan mungkin juga ada pada saya, mungkin pada metode pembelajaran saya mungkin yang terlalu mungkin monoton, mungkin kurang interaktif sehingga siswa mungkin akhirnya rame sendiri gitu. Mungkin saya bisa memberikan mereka apa ya, game-game edukatif gitu misalnya mungkin
biar mereka lebih aktif, lebih fokus sehingga nggak ngobrol dewe semau mereka sendiri mungkin itu. Iya. Iya Pak Adi, luar biasa sebenarnya langkah-langkah nanti yang akan diambil ketika kita berhadapan dengan masalah yang dihadapi terkait dengan manajemen kelas. Tadi Pak Adi sudah menyampaikan mungkin dengan melihat adanya permasalahan itu bisa melakukan membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, Pak Adi juga akan membenahi metode pembelajarannya. Mungkin dari situ Pak Adi, dari solusi awal ini, mungkin Pak Adi punya ada kreativitas lain yang bisa untuk menyelesaikan masalah agar anak-anak itu tidak ribut seperti itu. Selain dari yang disampaikan tadi, mungkin ada yang lainnya Pak Adi? Ada. Hmm, mungkin saya perlu mengatur ulang tempat duduk itu juga bisa Bu ya. Mungkin Oke. agar siswa yang sering ribut itu mungkin dipisah antara si A si B, mungkin kok setiap hari mungkin rame terus, nah itu mungkin dipisah dengan ada yang lebih anteng gitu biar bisa memberi pengaruh positif itu ke temennya gitu. Jadi antara yang sing ribut sama yang tenang, nah itu bisa kombinasi. Iya. Mengatur tempat duduk dari anak-anak itu juga bisa sebagai solusi yang berikutnya Pak Adi, agar anak-anak itu lebih terkendali, di mana mereka di dalam kegiatan pembelajaran mungkin antar teman itu bisa saling mempengaruhi. Jadi dengan mengatur tempat duduk seperti itu mungkin solusi dari Pak Adi menjadikan kelas nanti lebih kondusif. Seperti itu ya Pak Adi ya. Kemudian Iya. Pak Adi, kalau sudah mengambil langkah-langkah tadi di dalam memperbaiki manajemen kelas agar lebih teratur, sekarang dalam pelaksanaannya, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Adi agar tujuan dari yang sudah direncanakan tadi bisa tercapai, Pak Adi? Hmm, dukungan dari tentunya dari apa ya, dari siswa sendiri ya Bu. Mungkin dari teman juga bisa, mungkin bisa memberi masukan kepada saya mungkin terkait bagaimana mengatur manajemen kelas yang baik, mungkin pada teman-teman yang lebih berpengalaman. Ngoten. Berarti menurut Pak Adi, dukungan yang dibutuhkan saat ini untuk bisa memperbaiki manajemen kelas agar anak-anak lebih teratur dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga dengan murid. Kira-kira kalau teman siapa saja Pak yang nanti diajak berkolaborasi? Pertama tentunya mungkin guru guru yang mungkin serumpun ya Bu ya, bisa misalnya guru bahasa Indonesia misalnya seperti itu. Kan banyak senior-senior yang dari guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu juga bisa. Yang lebih banyak pengalaman mungkin bisa sekali-sekali mungkin observasi saya tadi membantu saya melihat oh kekurangan saya di sini di mana, nah itu bisa melalui itu. Baik Pak Adi, itu salah satu langkah yang luar biasa dari Pak Adi untuk mendapatkan dukungan agar tujuan utama yang direncanakan Pak Adi dalam perbaikan tentang manajemen kelas tadi bisa tercapai. Di antaranya Pak Adi nanti akan berkolaborasi dengan teman satu rumpun, baik dari guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, untuk sama-sama membantu bagaimana mengobservasi, diikut sertakan juga dalam observasi teman sejawat, seperti itu ya Pak Adi ya. Baik, Ya, eh, betul. kira-kira Pak Adi mulai melakukan itu kapan Pak Adi memulainya? Minggu depan mungkin Bu nggih. Karena ini hari Jumat. Oke, oh Minggu begitu, depan luar ya, biasa Pak minggu Adi. depan segera sesegera mungkin. Berarti kalau begitu Pak Adi sudah mengambil langkah yang luar biasa, satset, karena sudah bisa dimulai minggu depan. Baik Pak Adi, dari percakapan kita ini, kira-kira
dari awal kita membicarakan mengenai permasalahan apa yang mengganjal dari Pak Adi, kemudian kita bisa sama-sama melihat, mengaitkan data-data penyebab dari permasalahannya yang Pak Adi hadapi, kemudian dari situ Pak Adi juga sudah bisa mengambil langkah-langkah tindakannya seperti apa. Lalu sekarang saya ingin menanyakan, bagaimana perasaan Pak Adi setelah kita memperbincangkan tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan maupun solusi yang sudah dilakukan tadi. Perasaan Pak Adi bagaimana, Pak Adi? Sekarang saya merasa lebih siap, Bu, lebih siap untuk me, ya, mencoba hal baru dalam manajemen kelas ini deh. Jadi perasaan saya senang karena saya sekarang lebih siap dan semoga saja nanti apa yang saya lakukan bisa memperbaiki situasi di kelas. Oke, berarti sudah lega ya Pak Adi ya? Ya, Bu. Iya, terima kasih Pak Adi. Berarti percakapan kita tadi sudah mengarah pada perbaikan apa yang ingin dicapai oleh Pak Adi. Demikian Pak Adi, kalau kira-kira ada lagi yang perlu disampaikan di samping dari percakapan kita tadi, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan Pak Adi? Tidak cukup. Oke, terima kasih Pak Adi. Mohon maaf kalau nanti dalam percakapan tadi ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan dalam membicarakan bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan perbaikan-perbaikan terhadap manajemen kelas. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, berarti kita bisa mengakhiri percakapan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wahyu. Sama-sama. Bel. Lagi genten. Aduh, jangan mengangkat apa tuh, Bu? Aku literasi. Literasi apa tuh kayaknya? Jadi permasalahannya itu adalah anak-anakku itu eh, tidak termotivasi untuk membaca. Hmm, hmm, Ya, Iya, aku tadi anu ya, kuce ya. iya, 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 iya. Nggih, nggih. Dewe mah gak meniti ya. Tapi Enggak. 30 menit kok jenengan 30 menit kok, Pak. Soalnya karo ayel-ayelan baru dia mulai piye-piye. Para guyone ku mau. Nah, iya. Sudah Pak Ade? Bentar, bentar, Bu, aku tak nyampe kertas yo an. Nah, Ora Pak, sesuk coretan. ngerekamnya jam piro, Pak? Besok. Aku ki nek Sabtu cuma ngajarku saidik sak kelas tok, Pak Adi. Iya, saya juga. Jam berapa, Pak, kita rekaman besok yo? Jam 9, 9:30, 10 bisa. Oke. Ya wes, heeh. Pun, Bu. Oke. Assalamualaikum jenang dulu ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Adi. Ya, senang sekali kita bisa berdiskusi hari ini melalui apa? Kok melalui diskusi coaching hari ini. Semoga nanti ya kita bicara-bicara santai tentang permasalahan panjenengan tentunya nanti semoga ada jalan keluarnya nanti. Nah, terus ini Bu, apa dari apa Bapak, awakmu apa kok ngerti aku di masalah, Pak? Awakmu kok ngerti aku di masalah? kan coaching. Nggih. Apa Bu yang ingin panjenengan capai ini nantinya dalam sesi coaching nanti ini? Pak Adi, saya hadir di sini karena tentu ada permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Pak Adi, yaitu permasalahan yang terkait dengan
menurunnya minat membaca ketika kegiatan literasi di kelas, Pak Adi. Jadi ini ya apa tujuan dari Ibu ini adalah maksudnya meningkatkan minat anak-anak untuk memanfaatkan pojok baca yang sudah ada gitu nggih. Di antaranya itu, tapi yang paling utama adalah minat membacanya yang semakin hari semakin menurun, Pak Adi. Menurun. Iya. Nggih. Baik, mari kita coba identifikasi lebih jauh nggih. Menurut Ibu itu apakah apa menjadi apa yang menjadi penyebab penyebab dari anak-anak itu kurang tertarik membaca? Anak-anak itu kalau saya amati di kelas ketika kegiatan Ayo Membaca itu, mereka tidak berminat karena buku-buku yang di pojok kelas itu sepertinya jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kalau jumlahnya terbatas, yang dibaca itu hanya itu-itu saja gitu loh Pak Adi. Nah, karena sudah itu-itu saja, akhirnya anak-anak akhirnya tidak mau membaca. Seperti itu. Jadi anu Untuk ya, koleksi bukunya itu dianggap apa terlalu tidak menarik dan membosankan ngoten nggih, apalagi jumlahnya sedikit ngoten. iya, otomatis karena Oh, jumlahnya terbatas. iya. Terus berapa sering Bu anak-anak itu apa menggunakan membaca di pojok baca itu berapa sering Bu? Kalau Katakanlah dalam satu hari katakanlah gitu. kalau setiap harinya mungkin saya tidak bisa memantau secara penuh di kelas, tetapi saya bisa memantau di kelas itu ketika kegiatan jam literasi, Pak. Di sana kan memang ada 1 jam pelajaran, anak-anak itu diberi waktu untuk membaca buku-buku yang ada di pojok baca kelas. Di situ saya mengamati anak-anak itu kok tidak antusias untuk mengambil buku. Apakah sudah membaca semuanya? Saya juga belum menanyakan hal itu. Tapi yang jelas saya melihatnya anak-anak itu tidak antusias untuk membaca. Seperti itu Pak Ade. Jam literasi itu setiap hari apa Bu? Jamnya literasi itu setiap hari Sabtu jam terakhir Pak Adi. 1 jam pelajaran nggih. Iya. Hmm, Walaupun demikian anak-anak setiap istirahat juga melakukan literasi juga di pojok baca mm-mm. itu. Apakah apa Bu, Ibu pernah mencoba enggak menanyakan kepada anak-anak itu apa toh yang membuat mereka enggan itu mungkin selain di samping koleksi tidak menarik atau mungkin terbatas itu ada enggak Bu? Ada, Pak. Anak-anak itu ingin menghendaki untuk yang dibaca itu tidak hanya sebatas pada buku yang di pojok baca, tapi mereka ingin membaca buku yang ada di HP itu, Pak Adi. Karena di sana mereka juga melihat koleksi bukunya lebih banyak. Dan anu Bu ya sekolah tentunya tidak ada enggak Bu fasilitas HP gitu? Anak-anak boleh bawa HP? Anak-anak boleh membawa HP. Dan sekolah juga sudah memfasilitasi internet, Pak Adi, sehingga anak-anak itu Hmm, sebenarnya bisa mengakses di Google tentang buku-buku elektronik atau e-book. Cuma masalahnya anak-anak itu juga tidak semuanya mempunyai HP seperti itu. hmm. Jumlahnya terbatas, tetapi eh, untuk yang saya pernah lakukan ke anak-anak itu, saya memberikan kebebasan kepada mereka, tetap saya mengontrol penggunaan HP itu untuk melakukan literasi digital, Pak, melalui HP seperti itu. Oke. Untuk literasi digital mungkin masih terbatas saat pembelajaran ya Bu. Iya, Iya, terus okay. ini Bu, apa apa Ibu apa sudah pernah mencoba mungkin metode atau strategi tertentu untuk menarik minat baca mereka mungkin di samping digital ya, khususnya membaca buku fisik itu. Iya. Metode yang saya lakukan untuk sementara ini, anak-anak setiap hari Minggu yang mempunyai buku lain di rumah yang sudah pernah dibaca itu bisa dibawa ke sekolah untuk menambah jumlah
variasi buku yang ada di pojok baca. Sehingga teman-teman yang lain itu bisa membaca buku yang dibawa oleh teman-temannya dari rumah itu secara bergantian. Sehingga dengan demikian jumlah buku yang ada di pojok baca itu dari hari ke hari harapan saya akan terus bertambah. Seperti itu Pak Adi. Itu yang bagus sekali ya Bu Wahyu, karena anak-anak mungkin bisa apa ya, bisa menambah menambah koleksi akhirnya ya, pada akhirnya bisa menambah Ya, koleksi yang ada di sekolah, apalagi kalau buku yang mereka bawa itu otomatis kan dibaca, dan kalau sudah dibaca itu berarti kan bukunya memang disukai oleh anak tersebut nggih. Berarti nggih, ya. berarti bisa menambah nggih, bisa menambah koleksi juga. Nggih, terus bagus sekali Bu. Terus selain menambah koleksi buku dari anak gitu Bu, ada ndak mungkin Dan program untuk menstimulasi minat mereka lagi terhadap ya. membaca dari Bu Wahyu? Eh, Saya punya rencana begini Pak Adi, untuk langkah berikutnya selain membaca buku secara digital yang bisa menumbuhkan motivasi mereka mau membaca, saya ingin memprogramkan setelah membaca mereka menuliskan cerita itu di buku tulis literasi, yang mana nanti di akhir tahun pada saat panen karya P5 akan diadakan lomba bercerita dari ringkasan cerita-cerita yang ada di buku literasi mereka. Dengan demikian Hmm. mereka, harapan saya bisa termotivasi untuk mau membaca karena nanti dia akan menuliskan kembali cerita-cerita terbaik mereka di buku literasi, buku catatan literasi. Yang nanti di akhir tahun melalui Pekan Panen Karya P5 itu akan dilombakan cerita terbaik versi anak-anak melalui buku literasi mereka. Seperti itu Pak Adi. Bagus sekali Bu. Ini sangat memberi inspirasi juga pada saya. Nggih, bagus sekali. Oke, Terus ini Bu, mungkin apakah ada hal lain yang bisa mendukung program ini Ibu ini? ya. Terima Ya, kasih Pak Adi. Iya, untuk yang mendukung dari dukungan yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan yang saya rencanakan ini, tentu saya membutuhkan dukungan pertama itu dari kepala sekolah, karena literasi ini adalah salah satu program sekolah yang semuanya harus melaksanakan, di mana kepala sekolah ini memberikan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, dukungan yang saya butuhkan adalah dari tim literasi sekolah yang mendampingi kami dalam pelaksanaan literasi di sekolah. Kalau kita nanti bisa menjalankan secara kolaborasi yang didukung oleh seluruh Bapak Ibu guru maupun siswa, itu nanti bisa berjalan dengan baik. Selain itu, dukungan yang saya butuhkan juga dari Bapak Ibu wali kelas, karena ketika pelaksanaan eh, program literasi kelas pada jam literasi itu selalu didampingi oleh wali kelas, yang mana mereka nanti bisa memonitor bagaimana motivasi membaca mereka terhadap buku-buku yang ada di pojok kelas. Seperti itu Pak Adi. Iya Bu. Semoga beberapa orang yang mendukung program ini ya ikut betul-betul bisa memaksimalkan gitu nggih. Akhirnya minat Iya, baca siswa bisa meningkat. Mungkin dari orang tua juga bisa ya Bu ya, ditambahkan nggih, orang iya tua. Pak Adi. Iya. Kemudian kapan Bu kira-kira Ibu berencana memulai langkah ini Bu? Saya akan melaksanakan nanti pada hari Sabtu besok, Pak Adi, karena masih ada 3 hari lagi yang nanti bisa kita kondisikan bersama tim literasi sekolah untuk menggerakkan kegiatan motivasi membaca ini melalui program literasi, sehingga nanti bisa cepat terlaksana. Seperti itu, Pak Adi. Baik, semoga rencana Ibu nanti bisa berjalan dengan lancar nggih. Mungkin ada hal lain Bu Amin. yang dari Ibu yang ingin ditambahkan Saya terkait kira sekolah. sementara ini itu saja dulu Pak Adi dari permasalahan tadi, kemudian langkah-langkahnya yang sudah saya sharing dengan Pak Adi seperti itu. Ya.
Baik, kalau gitu semoga saja berhasil ya Bu. Semoga saya yakin Amin. perubahan ini pasti akan berdampak positif bagi minat baca anak-anak sehingga kita bisa mengevaluasi hasilnya nanti. Terima Nggih. kasih Pak Adi. Nggih, kita akhiri saja nggih coaching kita hari ini. Gak Wassalamualaikum tengok warahmatullahi perasaanku. wabarakatuh. Perasaannya gimana? Sudah plong, ngono Aduh. loh. Oh iya, heeh. Ah. Perasaannya sudah lega Pak Oh iya, Adi. Jadi, perasaan ya belum ya. Oh iya, uh, perasaan tadi belum tanyakan ya. Heeh. uh, Ya setelah coaching kita hari ini Bu, bagaimana perasaan Ibu Wahyu? perasaan yang saya rasakan, saya menemukan beberapa solusi dari permasalahan saya. Saya merasa plong setelah sharing dengan Pak Adi, di mana rencana tindakan-tindakan yang akan saya lakukan itu bisa segera saya mulai dengan dukungan-dukungan dari sekolah yang luar biasa. Terima kasih Pak Adi, sharingnya luar biasa. Terima kasih masukan-masukannya. Ya sama-sama Bu Wahyu. Dieng, 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 Aduh, dieng, dieng. aduh. Sesuk nek direkam gak oleh ngono lho yo. Sik Itu tau malah makanya disusun iki pertanyaannya dengan rinci aku gak urut pertanyaanku akhir. aku demo ya itu loh, kok itu solusi sih yo. Jadi gini Pak, jadi kita urutkan dulu Nggih tujuan, pertanyaan nih. tujuan. Jadi ini kurang lebih nanti yang kita angkat itu Pak Adi. Aku kaitannya dengan menurunnya motivasi membaca atau literasi anak. Nggih, pun Itu. kula manajemen kelas niku mawon ae. Oke, sing bocah ruwame Nggih. itu. Pak, ngenamu itu gak iso mbok kaitkan dengan diferensiasi Iya. anu ya, proses ya, Pak. Diferensiasi Oh iya proses bisa. itu diantaranya bisa Oh mengendalikan iya. anak-anak biar nggak rame. Heeh, bisa itu nanti ning jawabanku tak tambahkan, heeh. Seperti itu. Jadi sesuk satu rekaman latihan saya Pak Adi. Satu Iya. sesi. Iya Anu, toh. jenengan kirim dulu pertanyaane jenengan Bu, aku ben urut ben jawab Yo engko iso. sedo. Heeh, Kok iya tak maksudku gitu nanti kita kita saling berbagi anu dulu pertanyaan dulu ben eh, ngature ben penak. Oh gini, apa ngene ya? Pertanyaan kita sebagai coach yang ngono ya, engko jawabanku ngene, pertanyaanmu Heeh, ya. pertanyaan sebagai coach itu tadi loh. Oke. Jadi saya jawabnya ya bisa runtut juga. Iya. Wis ben gak heeh, ben gak mencolot iku mau juga tuh langsung Pak langsung Adi, heeh, tapi anu kecepatan awakmu Pak Adi, anu butuh pengembangan Pak Adi. Jadi mmm, diawali koyo anu ngono lho Pak, ben gak kita tuh gak tegang gitu loh. iya iya iya. Bagaimana Bu kabar hari ini? Ceng, ngono kae. Terus heeh, Ya nek karo murid teng kan lho Pak Adi. Gimana heeh, keadaanmu? Apakah baik-baik saja? Oh tidak baik. Aku nek pas ngono nek karo kelompokku Pak Galih karo Pak Bagus sih kuwekel aku nek ngono ku atas wetengku yo. Riwayat guru SD ki anu lucu-lucu loh. Aku semek kuwekel. Kayak Bu sapa Bu mhm, Nurtanti ngoten niku lho, Pak. Iso iya childish. iya, Nah, kayak adewe kan guru manula iki ya opo iki. guru serius SMP niku aduh. Nah ya makanya nek pas Kurang berapa menit eee, tuh? Kurang berapa menit aku? Katanya banyak tuh. nah akeh lho, iki turah wae lho ndak. Refleksine demo dikon apa yo? Refleksi. Sik, aku anu kok. Dene teko LMS lho, Pak. Adi jenengan Oh mensane iku ora? iya, Sik, bentar ya. sudah, heeh, iya. Mhm. Refleksi diri latihan coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang sudah berjalan baik Pak Adi ya? Kita ini tadi. Kita Oh sudah ini tuh berkomunikasi secara aktif ya, Pak. Mau dengan menggunakan keterampilan coaching. Keterampilan coaching itu ada 3, Pak Adi. Yang pertama adalah hadir penuh. Hadir penuhi berarti kita itu bisa hadir dalam coaching itu dengan santai, tidak tertekan, tidak nek ngarani awake dhewe iki
bisa terbuka menceritakan permasalahan dhewe ngono ki lho. Terus yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dalam arti ngene, awake dhewe dek masih urung sabar Pak Adi. Buktine awake dhewe koncone ngomong robar wis, "Oh, ngene lho Pak Adi." Ngene Bu Ayu. Berarti kan kurang sabar, tidak mau mendengarkan dengan baik. Nggih. Itu. Jadi yang perlu kita latih itu, kesabaran dalam mendengarkan pendapat orang lain itu. Terus ini Pak Adi, yang kalau mendengarkan orang lain itu paling tidak kita nggak boleh melakukan asumsi, kemudian melabel atau melakukan penilaian. Yang ketiga kita nggak boleh mengasosiasi. Mengasosiasi itu akhirnya ini, kalau menurutku akhirnya kita berbicara tentang pengalaman kita, ini nggak boleh Pak Adi. Terus Iya. melabel kita sudah mendengarkan masukan dari orang lain, wong kuwi mutungan, wong kuwi nek dijak omong mulek, anu ngono-ngono ki lho Pak. Akhirnya kan itu melabel, Mhm. itu enggak boleh. Terus membuat asumsi, asumsi ki opo yo? Nggih opo ya Pak? Bu, aslinya anu ya, kita itu sebenarnya cuma suruh bertanya ya sebenarnya. Kalau di Mhm. dalam video-video itu, kita tuh malah nggak jawab sama sekali, aslinya nggak beri, ya maksudnya nggak memberikan sebuah pernyataan gitu loh, lebih dominan Enggak, bertanya ya. enggak. Heeh. Jadi Heeh. mengalir Nah, seperti iya. air gitu loh Pak, mengalir seperti air. Jadi misalnya ya, wis terserah. Lah Nanti lah ya kan kuwi masalahku saya itu, garis masalahku di situ merahnya tuh. akhirnya kok takon tok ngono, akhirnya kan kayak tanya tok, aku kok nggak beri apa pernyataan opo gitu. Kan lebih banyak bertanya terus dikejar dengan pertanyaan. Mhm. Tapi ya, Ya enggak apa-apa yang konsepnya gitu. heeh. Terus ini Pak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan kita tadi apa Pak Adi? Ya itu tadi mungkin mendengar itu tadi Bu, mendengar lebih Kak, ngene apa lebih iki ngene sabar 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 apa? heeh. Iki loro, ana loro Pak, refleksi diri iki. Hasil refleksi saya, terus dari hasil umpan balik dari Koce, berarti dari jenengan. Berarti ki anu jenengan yo nggawe refleksi yo, refleksi kanggo aku yo nggawe refleksi kanggo panjenengan. Ora yo ngono iki. Lho, Iya. tak ketok. Tuh. Heeh. Iya iya iya. Gitu. Heeh. Refleksi diri ini apa ya? Yang pertama tadi, kita berbicara sudah sesuai alur kita ya Pak ya? Sudah Bu, cuma tadi ada yang mencolot ngono tok iku mau. Ya itu yang perlu diperbaiki ya. Yo gak apa-apa jeneng latihan kok ya. Apakah sudah berjalan dengan baik selama? Pada dasarnya sudah. Oke, sudah baik. Sesuai dengan alur theta. Engko mesti ditekok nih Pak. Engko setelah kita bor ini. Heeh. Terus apa yang masih perlu diperbaiki? Menyampaikan pertanyaan ya Pak ya, dengan runtut ya. Yang Iya. perlu diperbaiki. Heeh. Menyampaikan Terus runtut sesuai alur cerita. menyampaikan pertanyaan sesuai alur. Apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi ini lho Pak, yang penting Pak, kehadiran penuh itu loh Pak. Kita awal dewi diawali harus anu Pak, mengkondisikan psikologis kita itu hadir penuh terbuka sehingga orang itu tertarik untuk bercerita kan loh Pak, karena merasa Heeh. percaya. Berarti ya Iya. tersenyum, kemudian welcome dalam arti menarik orang lain untuk sharing dengan kita. Itu apa ya jenenge kehadiran penuh. Bisa juga kita misalnya melihat audiens awake dhewe coaching awake dhewe tegang ya Pak. Ini bisa ditambah dengan Iya. kata-kata misalnya, Ibu kok kelihatannya tegang ya, ayo kita tarik nafas dulu, mindfulness dulu, STOP dulu, ngono kuwi lho Pak. Seperti itu. Iya. Itu Guyon ya ora jadi apa-apa.
Heeh. Basa gue terus lali apa sing ditekokno. Wah, kuwi Mmm. dagelan Kartolo nek kuwi. Jadi malah iku tungguyu wae. Heeh, itu. Jadi kehadiran penuh apakah tadi masih belum 100% kita melakukan apa ya, Pak, kehadiran penuh ya, Pak, ya. Dalam arti awake dhewe kan ya, Cik, Iya maksudnya piye sih ya, sik bling ya, kayak gitu. iya, sik blank pas wae tanya Heeh, dan jawab. heeh, masih oke. Melakukan STOP, STOP. Terus Pak, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Melalui apa ini? Memahami Latihan. Ya latihan. memahami juga, terus latihan juga karena Memahami biasa. modul 2 Memahami alur itu tadi ya, memahami alur mhm, coding dengan ya, yang baik. alur tita ya, Heeh, terus ya latihan kan ini baru dan pertama sok latihan. jadi coach. Iya, yo bener 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 bener. Terus saiki umpan balik, berarti nek umpan balik iki anu Pak, kanggo panjenengan. Aku dadi coach, jenengan dadi coach. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Medeni ngono piye Pak yo? Iya, medeni. Enggak lek medeni omongan ngene iki. Medeni iku ya coaching ya bagaimana mana modul ajarnya, Ngene lho mana Pak, ajar ngene lho Pak. nilainya, mana kalau pertanyaannya ngoten, Bu. Medeni. Aduh. Supervisi sekarang kan nggak seperti ini toh. Enggak, Iya. supervisi supervisi apa enak, pokoknya tak delok koncoku kok ketoke sudah menunjukkan sesuai dengan PMM, wes tak puji apik. Nah, Ya ta, membantu teman itu jadi termasuk ibadah. Apa yang Anda rasakan pada di coaching? Eh, apa ya sing tak rasakan ketika di coaching ya? Dredeg? Enggak. Apa ya? Grogi Pak ya, digawe ngono ya, grogi ya. grogi ya boleh grogi. Grogi karena masih pertama. Masih Grogi. pertama Iya. latihan coaching. Piye grogi wong ade guyon ae. Serius belas sih. Wis serius lho, Pak. Tapi aja macak medeni, iku macak nganggo anu nggo, macak singa. Mboten mboten. Terus apa nih ya, Pak? Tadi ya, ada yang udah sampai tadi. Masih apa ya, Pak ya? Wis kuwi tok aku, Pak. Malu, malu. Maluin jenengane. Malu, Guyu, aku guyon malu lho, Pak. mengungkapkan isi hatiku. Kan bisa loh Bu, Karena kita kan mungkin masih saat di coaching kita iya, mungkin agak kan nggak heeh, bisa agak terbuka ya. tertutup, agak nggak bisa terbuka, iya. Kan malu tuh Oh, gak itu kuwi, aib Pak, itu. masalahnya, Pak. Masalahnya gak kuwi. Beneran, Masalahnya heeh. gak kuwi, Pak. Golek masalah lagi soalnya. Golek masalah lagi. Jadi mengungkapkan Heeh. hati untuk masalah itu sih angel. Soalnya masalah lagi ketemu opo ya masalah. Kan ada masalah. Belas sih ya opo iki. Oke. Masih belum terbuka. Terbuka masih malu-maluin. Gugup, pokoknya awal-awal gugup Bu, kalau saya itu awal-awal gugup, nggak nyaman gitu awal-awal. Tapi kita Besok ketika dialognya sudah berjalan gitu ya,
Ya akhirnya Sudah ya mengalir kok bisa, ya. mengalir, iya, awal-awal gitu. Pak, nek kanca kuwi marai pas CGP kae dhek sebelum anu lho, apa iki jenenge, sebelum Covid. Jadi dhek luring. Kalau kita kan sekarang bisa dilakukan secara daring toh. Nek kancaku kan Mmm, luring. Lah aku iki guyon, nah videone aku ya kudu guyu. Iki piye to iki? Goceng apa cublak-cublak sumeng iki ya ngono. Karena aku dikasih contoh videone. Walah gitu. Wis kuwi tok ae aku. iya Nah ya. Sek tau aku sesuk ngajarku ning kelas 7 jam 1 2. Oke. Berarti sesuk aku wis bar ngajar, Pak. Kalau kita rekamannya jam 9 setengah 10 ya, Pak Adi ya. iya, sik aku iso ra yo, aku lek secara teori bisa wong jam ngajarku tuh sampai jam 1 2 aja, setelah itu kan P5. Tapi Waduh. sesuk ki terus enek rencana ngisi survei Surlingjar itu loh. Halah halah koyo jenengan tok ae. Aku iki lho nek nggarap kuwi mulai sekolah aja modus. Selinjar digarbengi. Loh kan lah aku kan membimbing sekalian membimbing, aku kan selaku proktor yang baik. Nah, selaku proktor Memang yang baik itu baik. memberi pengarahan besok cara bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu cara masuk ke Sulingjar itu mengisinya bagaimana. Tapi engko bar kuwi tak tinggal ya Kang, opo sih? Ngan aku wis berjalan kabeh sing wis bar-barange, Pak. Aku cuma gini tok. Iya, Dari survei itu, aku menginginkan jawaban itu adalah yang terbaik. Karena nanti kan kaitannya dengan mutu apa rapat pendidikan. Terus yang kedua, mhm, aku langsung tak kasih tautan, tak katulogine kae selain tak share juga tak print. Jagane nek kertasnya hilang, dhek jek duwe sing ngene tautan. Maksudnya seperti itu. Terus yang ketiga, kanca-kanca kuwi tak cepaki lab komputer. Wes, lab komputer dibuka, nanti apa sing petugas lab harus ready setiap hari sampai tanggal 25 sampai tanggal 8 Oktober. Karena konco-koncoku kan jamnya kan penuh, jadi tidak harus pokoknya sak longgari lah, mulai sekolah ya oleh, pas longgar jam ya oleh, terserah. Penting tak siapin lab. Jadi untuk jawabannya tetap mengacunya di hati nurani masing-masing, kita pilih jawaban yang terbaik untuk sekolah. Ngono Pak Adi aku. Jadi aku gak joki-joki gak. enggak joki cuma ya memberi heeh, ya kono iki modele ngono aku kerjane senengane bareng-bareng gitu. Iya. Nah, sama Pak, yang dulu juga Terus gitu, kadang enggak tapi karena aku sebenarnya kesel Pak Adi. Lah aku garapanku ya akeh loh. iya, iya jajane. Ya bar Akhirnya pokoknya tak tak kayak tinggal. pandangan, tak kasih pandangan aja. Sebenarnya tak siapin lab karena satu guru satu alat. Karena nek ditumpuin, kok yang ditumpui hilang. Pengalamannya seperti itu. Iya, Oke. Wong nanti tanggal 8 Oktober loh Pak terakhir ya. iya Pokoknya masih sesuk. lama. Heeh, cek suwe, jangan khawatir. Laporan sing anu mandu anu ta Pak Adi, kolaborasi karo Pak Sotik dah. Iya nanti ben tak titipnya Pak Sodik setelah itu. Nah, terus kita gawe video ya. Nah, iki cari tempatnya aku bingung. Ning ndi ya sing nyaman kosong. Oh anu, Pak iya ya Adi tak enggak golek nggon Pak ruang Adi kosong. punya anu ya Pak Adi, klip apa Tip apa? jenenge mic yang diklip itu loh Pak Adi. Jadi nek rame-rame Oh gak punya, ngaruh. punya. Lah ya kuwi aja dipakai. Heeh, punya. Ning gone anu, Oh ning berarti gone pakai ngewe HP aku. ojo, kok HP sih? Nganggo laptop toh? Ngagem laptop Pak Adi. Susah. Tapi pakai HP kan enggak masalah toh.
Iso toh Pak Adi? Bisa. Lah aku nggak lancar pakai Oh, laptop ngeten iki pedot-pedot ngene. Pakai oh apa tuh? gitu. Zoom apa akhirnya Google Meet? Google Meet ae direkam. Tapi iso apa ora ngerekam pakai Google Meet Pak Adi? Saiki jarene rada angel. Oh iya. Pripun? Coba Kayak nanti Zoom ya tuh. ditanyakan ke Kayak Zoom. Nek Zoom aman. Zoom itu kan bisa beli akun masalahnya. Tapi wong wong kita mau sak ITL lho, Berapa menit Bu nanti prakteknya Bu? belum tahu. Ya 30 menit toh. Enggak toh ya. Nah, piye 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 piye? Kagak tadi piye piye Pak Pak Adi Enggak pripun? 30 menit ya. Enggak sama seperti ini Ndak, 30 menit toh. Kak, kayaknya Hmm. 15 menit deh. 15 menit terus karo refleksi ngono iki. Jiwane sapa ya? Pak sapa? Sik 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 sik. Sapa neh ya? Masa latihan neh Pak Adi. Masa latihan neh. Iya. Habis Piye waktunya. latihan neh? Hah? Oh iya ya. Tadi jam 7 sampai jam 60 menit tok ya. Oke. Iki anu masa observasi ngen aku supervisi yo meh bareng Pak Adi. Supervisi konco-konco. Hmm. Aduh, Anu ya, capek. kepala sekolah langsung Bu. Kepala sekolah mendelegasikan Pak Adi. Jadi di tim sekolah kami itu ada 3 guru yang ditugasi untuk membantu supervisi kepala sekolah. Hmm. Jenengan termasuk ya. Yo, tapi yo wis bar. Soalnya kan akhir September ini kan sudah harus mengisi catatan nenggane pengenalan kinerja. Lah Pak Anu Bosku Bu, lagi para kundur waka. dari Waka-waka bukan. mbaknya, enggak. Kalau wakane aku terus koncoku guru penggerak Bu Ambar itu, terus satunya mantan waka kurikulum. Jadi Hmm. 3 orang. Pak Adi, aku baru tahu loh kalau kenaikan pangkat sekarang itu setiap 2 bulan sekali ya, dalam 1 tahun 6 kali ya. Jadi pirsa ora? Oh iya, heeh. Dan Jenengan termasuk sekarang ya sing ini ya. iya, ikut yang anu, aku ikut yang per 1 Desember. Jadi aku Hmm. satu sekolah, aku mbok ndelala kok Pak Adi. Mesti genek koncone. Aku sampe ngene ya Allah kok genek koncone ya. Tapi untungnya paperless sekarang. Jadi enggak berkas nggawa kertas tumpuk-tumpuk lagi ke dinas enggak. Sekarang paperless. Tinggal mensinkronkan di PMM kayak gitu, My ASN. Udah selesai. Lah aku nggak sinkron ya antara nggak sinkron, ikuku terganggu. Lah Apa kenapa? nggak sinkron Bu? Nggak tahu itu loh apa membuat pak konversi. Lainnya Oh, sudah bisa, punya aku belum bisa sendiri. lah itu yang Nggak bisa sinkron membenahi dengan cuma Eko. SIAM. Oh, Pak Eko, iya alah. aku WA sudah tapi sudah di approve sudah ditangani tapi kok pancetnya belum bisa ya. Apa sih proses aku gak ngerti. Ket Agustus ini loh, akhir 27 Agustus ini loh. Teh teh anu teh tanya neng Pak Eko ki. Waduh, aku kemarin gini Pak Adi, kalau masalah itu aku nggak ada kendala. Cuma kendalaku itu file-fileku yang di e-pegawai itu banyak yang rusak. Lah, yang tak benahi itu hanya poin-poin yang utama. Ternyata enggak harus semuanya.
termasuk sertifikat-sertifikat diklat itu loh Pak Adi. Akhirnya tak benahi semuanya, sudah rapi. Akhirnya tak sinkron semuanya, DI kok oke, alhamdulillah. Pertama kali nggak aku itu juga gitu ya, tak kendala Pak benahi Adi. dulu lagi ya. Iya, Iya apa ngono kendala ya, punya itu aku kan penting. tak iya Di tak bukain petani meneh nek no, satu-satu. tak perbaiki. Iya, petani. Terutama itu Pak, sertifikat yang di PMM yang sudah selesai, itu dan di-upload di e-pegawai, jangan menunggu waktu. Itu nomor satu itu. Terus apa data-data DWSK, apa jenenge golongan, terus apa ya Pak, terus SKP, itu runtutno Pak Adi. Aku pertama yo gak dungi Mas Ten penelitian ternyata lha kowe iki ora padha karo kancamu wis wayahe ancen nilaimu luweh. Oh ya wis aku ngono tok. Lah kancaku tak tekoni, "Ayo ta budal. Budal nang ndi wong ora nek tulisane kon budal jane ning Pak lho Pak Adi." Lah biyen Iya, kan angkate kan bareng karo aku ngono. Lah aku pakai nek tulisan dipertimbangkan lho Bu. Oh ya wis nek aku ngono. Kan ngurusnya itu kan setelah DIPAK ada tulisan dapat dipertimbangkan untuk naik iya. jenjang berikutnya. Lah kuwi aku kira sekolahnya tak tekoni kancaku sitok-sitok sing bareng aku dek kapan kae iki gak ono. Ya wis beda dhewe, ya Gak wis sama ngono. wong uji kompetensi kok enek sing gak sama yo an. Meskipun Oh podo gitu? angkatane. Iya di Hmm, tempat saya gitu ada anak sing kencrit ngono siji ngono ya ora budal bareng. Padahal oh sama iya. angkatane. Oh iya, betul. Aku dingi pas nenggane dinas kan ketemu Pak Sotik dan kawan-kawan 8 orang lali aku termasuk Bu Murtini Iya, bareng ya. Mhm, heeh. mhm, mhm. Oh iya 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 Ya iya. gak Iya. satu ding, tiga orang ding, tiga orang yang enggak sama. Oh gitu. Hmm. Enak kuwi adek kancane, aku mesti sendiri kok Bu ngono kuwi. Delalahi Lah padha ya karo aku jenengan. duluan lah. Dhewe karo Aku wis kancane. dhewe. Pas ning golongan 4A dhewe yo dhewe, saiki ning gone 4B yo dhewe neh. Ya Allah, wah, Dan dadi KS Bu. gak ada bayangan. Gak Aku bayang. menikmati hidup. Ngawas. Hidupku sudah terlalu indah Pak Adi dengan anakku karo bojoku wis cukup aku ki. Wis ora dipikirne sing aneh-aneh aku ki. Sudah Jadi cukup. coach saja, jadi coach, coach. Apa kucek-kucek hutahe. Iki depas guyu tok serius. Kucek-kucek hutahe lho. Anu Mbak, di titik ini nggak pengen nyapa-nyapa kan dulu Pak Adi. Aku itu sudah seperti itu. Sudah dalam arti meleh. Badan berkompeten dengan Kibu. Apa Pak? Apa Pak? Gak Berkompeten kerungu. sekali. Gak Berkompeten kerungu. sekali. Pinter. Ora. Aku itu sudah semeleh Pak Adi di titik ini. Kayaknya kita itu kalau sudah anak wis gede ki anu pikirannya sudah keluarga, di keluarga lah. Bu Wahyu, Pak Wardani, silahkan kembali ke main room. Saya Nggih. stop record ya. Iya, terima kasih Bunda.